warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raudatul Zahara. Saya berasal dari Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dan saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, jadi di video kali ini saya akan menampilkan kegiatan saya mengenai mengajar dari rumah. Oke, langsung saja, check it out. Selanjutnya, saya akan sedikit memberikan ulasan mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi, Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang mereka sukai sesuai dengan passion mereka. Adanya konsep belajar merdeka tentunya bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus, tidak hanya berpatokan pada materi-materi yang diajarkan di dalam kampus saja. Konsep tersebut terus dikembangkan oleh Kemendikbud sebagai upaya untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan yang berkualitas. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Selanjutnya, saya akan memberikan alasan saya mengapa saya mengikuti kegiatan mengajar dari rumah ini. Pandemi COVID-19 saat ini memang sedang melanda segala aspek kehidupan kita, terutama dalam aspek pembelajaran. Banyak orang tua ataupun siswa yang mengeluh atas pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Tetapi, mau bagaimanapun pembelajaran atau materi harus disampaikan oleh seorang guru. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan kegiatan mengajar dari rumah untuk membantu para siswa belajar dari rumah. Saya sebagai seorang mahasiswa terpanggil untuk mengikuti kegiatan tersebut karena saya kasihan dengan adik-adik yang ada di desa sekitaran saya. Mereka merasa kebingungan dengan materi apa yang dikasih oleh guru mereka karena penjelasan gurunya mungkin kurang jelas atau seperti apapun itu. Jadi saya berusaha untuk membantu mereka mengerti tentang hal tersebut dan juga memberikan pembelajaran tambahan dengan cara saya sendiri dan juga mempermudah atau memberi bantuan kepada orang tua mereka agar tidak terlalu kepikiran tentang anaknya yang harus belajar dari rumah. Selanjutnya, sasaran saya mengajar dari rumah adalah untuk anak PAUD, anak SD, dan juga anak SMP yang ada di sekitaran Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ulasan materi yang saya ajarkan kepada anak-anak yang ada di desa saya. Materi yang saya sampaikan sesuai dengan usia mereka, seperti contohnya kepada anak PAUD, saya mengajarkan tentang bagaimana cara mereka menuliskan garis lurus dengan cara menggunakan titik-titik. Selanjutnya, ketika pada anak yang sudah TK, saya akan juga mengajarkan bagaimana cara berhitung kepada mereka dengan jumlah paling banyak itu 10 dan nanti akan terus bertahap, akan terus bertambah setiap harinya dari 10, 15 dan seterusnya sampai mereka yang benar-benar paham bagaimana cara berhitung yang baik dan benar. Nah, pada anak SD saya banyak sekali mengajarkan tentang materi.
baik itu tentang pelajaran mereka yaitu bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, PPKN, dan semua yang mereka butuhkan. Seperti saya mengajarkan kepada anak-anak yaitu bagaimana cara menghafal untuk menghafal kosakata dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, ketika pada anak SMP, saya akan mengajarkan materi apa yang mereka butuhkan juga, yaitu seperti contohnya Naura Syakila, saya memberikan materi tentang persamaan garis linear atau persamaan dua variabel yang sedang mereka ajarkan juga di sekolah mereka. Dan tidak hanya itu, saya juga membantu mereka mengerjakan tugas-tugas sekolah mereka dan juga soal-soal ujian mereka. Selanjutnya, saya juga memberikan materi seperti materi tambahan bagaimana caranya untuk menghafal dengan cara yang cepat, menghitung dengan cara cepat, terus juga menjawab soal-soal ujian dengan cara yang cepat gitu. Dan saya juga memberikan materi membaca kepada Rafa, yaitu materi yang saya ajarkan adalah bagaimana cara membaca yang baik dan benar sesuai dengan kosakata dan ejaan yang disempurnakan. Dan pada anak TK seperti Aska, saya mengajarkan bagaimana ia membaca Al-Quran dari awal, yaitu dengan cara membaca Iqra terlebih dahulu, dimulai dari halaman pertama. Saya ajarkan dengan intonasi dan kosakata yang sangat jelas seperti a, ba, ta, dan selanjutnya. Dan saya juga memberikan materi bagaimana mereka untuk sholat duha dengan cara praktek sholat duha. Dan saya juga memberikan hafalan-hafalan surah seperti surah Al-Mutaffifin, Al-Ikhlas, dan surah-surah pendek lainnya agar mereka tetap mengingat tentang surah-surah tersebut. Saya juga memberikan materi berupa lagu-lagu atau lagu, baik itu lagu nasional maupun lagu daerah, agar mereka tetap ingat tentang lagu-lagu nasional yang ada di Indonesia dan juga lagu-lagu daerah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara metode saya mengajarkan kepada mereka. Selain dengan hanya belajar, saya mengajarkan mereka dengan cara bernyanyi sambil belajar, seperti memberikan lagu-lagu yang di dalamnya itu ada pembelajaran, dan juga saya mengajak mereka bermain sambil belajar, tidak hanya terus-menerus belajar karena itu akan membuat anak-anak menjadi lebih bosan. Jadi saya membuat permainan yang di dalam permainannya itu juga ada metode pembelajarannya. Ada pembelajaran yang bisa diambil dari kegiatan bermain tersebut. Selanjutnya saya memberikan metode pembelajaran dengan cara menghafal, yaitu seperti menghafal surah Al-Mutaffifin yang dihafalkan secara bertahap. Misalnya, satu ayat Al-Mutaffifin itu dihafalkan diulang-ulang sebanyak 5 kali. Setelah satu ayat tersebut berhasil ia hafalkan, maka dia akan dapat melanjutkan ayat tersebut sampai begitu seterusnya. Dan ketika dia sudah hafal, maka nanti dia akan diulangi lagi sampai 5 kali. Dan saya mencoba mengatakan kepada mereka untuk mengaplikasikan ayat tersebut di dalam doa sholat mereka. Pasti teman-teman bertanya-tanya nih kan, apakah ada sih perbedaan antara kegiatan mengajar ini sebelum dilakukan dan sesudah dilakukan? Pasti ada teman-teman. Nah, jadi perbedaannya itu pada awal saya mengajar, mereka itu masih merasa malas untuk belajar gitu, masih malas untuk melakukan kegiatan belajar dari rumah karena mereka rasa itu adalah suatu hal yang membosankan. Tetapi ketika saya mengajar dari rumah ini saya lakukan, mereka sedikit demi sedikit memiliki rasa semangat untuk tetap belajar walaupun dari rumah, karena saya melakukan kegiatan ini seminggu 3 kali, yaitu di hari Sabtu, Minggu, dan juga Senin di pukul 10 sampai jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Nah,
setiap minggu saya lakukan seperti itu, mereka pastinya ada mengalami perubahan. Dari yang mereka tidak dapat membaca, mereka sudah dapat membaca dan sudah lancar untuk membaca. Dari yang mereka belum mengetahui bagaimana cara menghitung cepat ataupun menjawab soal ujian secara cepat, karena saya sudah memberikan tips and trick untuk menjawab dengan cepat, mereka menjadi lebih tahu, lebih semangat untuk mengerjakan soal ujian tersebut secara baik dan juga cepat gitu. Selanjutnya, yang sebelumnya mereka belum mengetahui kosakata dalam bahasa Inggris ataupun nyanyian dalam bahasa Inggris, setelah saya memberikan pengajaran kepada mereka dari rumah, mereka sudah bisa menyanyi atau sedikit demi sedikit memahami kosakata dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, dari yang mereka belum hafal betul tentang surah-surah pendek, mereka sudah sedikit demi sedikit hafal dengan surah tersebut, bahkan mereka sudah hafal secara keseluruhan. Nah, selanjutnya dari mereka yang masih malas untuk sholat duha, masih kagok ataupun masih susah melakukan sholat duha, karena saya sudah melakukan praktik sholat duha kepada mereka jadi lebih terbiasa untuk melaksanakan sholat duha dan mulai hafal dalam bacaan-bacaan sholat duha tersebut. Dan mereka juga terus semakin bertambah semangatnya selama saya mengajar dari rumah, karena ketika saya mengajar itu tidak hanya belajar saja, tetapi saya menggunakan metode lain yang seperti saya sampaikan tadi, yaitu bermain sambil belajar, bernyanyi sambil belajar. Seperti itu, makanya mereka tidak pernah bosan, dan itu perbedaannya sangat signifikan dari yang sebelum dan sesudah saya mengajar dari rumah. Dan setelah ini saya akan memberikan beberapa foto kegiatan selama saya mengajar dari rumah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai mengajar dari rumah. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Thanks for watching guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.